Oke. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai. Eh, Seperti yang saya sudah blast di Instagram saya, Vivi Novidia dan juga Number One Broadcasting School, bahwa sekarang saya akan membahas mengenai MC keren. Ini udah ada Anti, udah ada Abu, udah ada Nidam. Hai Nida. Anti, thank you Anti. Raisa Bahtiar. Ini kayaknya MC-MC terkenal ya. Vicky. Vicky ini adalah Kasubag Humas Provinsi Jawa Barat. Waduh. Dan juga Raisa Bahtiar. Nanti siapkan pertanyaannya. Abu, thank you. Waalaikumsalam. Hadir si Vicky. Kalau bicara soal MC keren, tapi aku mau menyapa dulu. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Jawab atuh rampes, atuh jawab. Oke, coba semuanya MC-MC terkenal di Bandung, Jawa Barat, Indonesia, luar negeri, follow saya. Ada Tina, ada Romi Aom, ada Dini, ada Dama, Arti. Oke, Viko juga ada, Quattro Boys, Tian. Yuk, saya akan menerangkan mengenai MC keren. Tapi sekarang coba jawab ya. Ada Dimi, ada Winnie, ada Ardi, Yani, Abdul Aziz. Abdul Aziz. Aduh, ini banyak MC nih. Raisa Bahtiar. Oke, Tina. Yes. Lalu ada Age, Agneilma, Iva, ada Kang Nandang, Mochi, Gistina. Halo, semuanya udah join. Ya. Kalau aku nggak menyapa ya nggak apa-apa ya, nanti terus-terusan aja. Jadi gini, aduh, konsentrasi aku tuh terpecah ya karena ini banyak banget yang ikutan. Dimi, thank you Dimi. Hai Gi Askaf, sahabat saya, murid saya dari Number One Broadcasting School. Gi Askaf adalah salah satu nama yang saya berikan untuk murid saya, seorang magician dari Al-Kazam. Lugi, nungguin dari tadi aku mbak, kata Abdul Aziz. Oke. Coba, ini MC ya, ada Nida, ada Abdul Aziz, ada Lugi, ada banyak. Hai Leo. Sebenarnya lo ngerasa lo adalah MC keren atau enggak? Hah? Kalau ada yang nanya, Vivi, kamu MC-nya, kamu tuh MC keren ya? Iya, langsung gitu. Alhamdulillah. Iya, 1%. Kamu harus bilang iya. Tetapi 99% itu adalah milik orang lain. Jadi lo jangan GR dulu ya. Jangan GR dulu kalau merasa bahwa kalian itu adalah MC keren. Bisa gak sih menjadi MC yang keren? Bisa banget. Setelah 99% semuanya ngomong, hai, lo MC-nya keren banget deh. Gitu ya. Jadi apresiasi itu datangnya dari orang lain, bukannya datang dari kita. Karena kriteria MC keren itu banyak. Apakah lo termasuk itu? Yang pertama adalah, kasih contekan dulu karena ini ada di Number One Broadcasting School. Aku juga ingin mengucapkan selamat malam untuk murid-murid aku dari Number One Broadcasting School. Ada Irfan juga dari Mom and Kids Radio, Mayang, terus Nailasa. Siapa lagi yang belum aku sebut? Denny Dewangga ini adalah guru juga ya di Number One Broadcasting School. Hayudi Raven, pegawai negeri, MC, penyanyi. Adelia Lukman, penyiar B Radio. Terus Mayang Dira, aduh banyak Adikus. Hai Adikus, protokoler Jawa Barat. Oke, kalau lu gak sepakat atau lu pengen nanya, Wildan, thank you ya Wildan, Humas Dekranasda. Naila, Novita. Oke. Viko, gimana Viko? Ada pertanyaan gak? Kalau ada pertanyaan lo tinggal kasih ya. Kasih tahu sama aku. Hari ini gratis. Kalau nanti
aku bikin setiap malam minggu jam 7:30 malam sampai jam 8:30 malam. Setiap malam minggu bersama aku, kita akan rutinkan. Malam ini topiknya ya MC. Nanti berikutnya radio kah, public speaking kah, ya kalian bisa request di ini di IG story sampai saat ini. Siva, hai, Gaby, oke. Terus apa sih Vika? Kenapa? Oh, pertanyaannya. Bisa kan pertanyaan kan? Oke. Shiva. Jadi, untuk menjadi MC yang keren itu adalah kalian introspeksi. Apakah vocalizingnya udah oke? Vocalizing itu meliputi banyak ya, pokoknya cara ngomong, lalu cara pengucapan, intonasi, artikulasi itu adalah vocalizing. Smiling, makanya giginya dirapin dulu kalau mau jadi MC ya. Oke, setuju nggak? Setuju. Yang kedua, body language atau gesture. Gesturnya udah oke nggak sih? Apakah kalian itu cara megang mic-nya, berdirinya, terus apakah membungkuk atau tegak lurus badannya? Apakah hijabnya juga udah keren? Gestur-gestur itu yang membuat kita tampilnya itu prima. Dilihat sama orang lain yang ada di hadapan kita sendiri. Everybody look at you. Ya, semua yang melihat kalian, ribuan orang ini melihat you look gorgeous, standing on the stage. Ya, itu vocalizing, body language. Yang ketiga adalah how to attract audience. Bagaimanakah kalian bisa attract audience ya, grab the audience supaya melihat Anda. Tidak ada waktu untuk mereka melihat ke kiri, ke kanan, apalagi udah megang handphone. Banyak indikator yang bisa kita indikasikan kalau Anda itu adalah MC yang tidak diperhatikan. Orang udah mulai cuek, nggak ngelihat ke depan. Ya, ini ada pertanyaan, Mbak, gimana caranya ngilangin gemper ya, alias gugup. Kemarin sempat ditarik untuk training siaran di radio, cuma bertahan 2 minggu karena nggak pede tiap on air, kata Novita. Hai, makin cantik aja Mbak, iya dong. Alhamdulillah. Jadi di training 2 minggu udah gitu nggak pede karena setiap on air gugup. Sebenarnya untuk radio-radio, ini tuh ya, ini tentang MC. Kalau radio nanti besok-besok. Jadi aku nggak menjawab tentang radio, oke Novita? Aku menjawab mengenai MC, oke? Nah, pertanyaan mengenai MC aku akan jawab. Putra, ini adalah lulusan number 1 Broadcasting School. Terus ada Yesun, Mia, hai yang suka dengerin aku siaran di Hard Rock FM. Kristianto Andi, halo. Janu Castanyo, thank you. Terus, how to attract audience. Jadi tidak ada waktu untuk orang-orang tidak memperhatikan kalian. Dengan cara apa? Ya vocalizing itu tadi gitu. Terus selanjutnya adalah menguasai lebih dari satu bahasa. Menurut saya bahasa Sunda bukannya bahasa yang, ya bahasa Sunda boleh, tapi lebih dari satu bahasa asing yang bisa kalian penuhi, itu more than step ahead daripada orang-orang yang hanya bisa MC yang cuma bisa satu bahasa aja. Bunda Juju, terima kasih. Salam dari Universitas Muhammadiyah Bandung dari Ibu Mia. Thank you Ibu Mia. Tips dong. Oke, tips ya. Tips mana? Mana sih? Seno Benua. Seno. Hai Seno dari Jakarta ya. Rama, Nida, Nurul Hikmah. Oke. Seno adalah sahabat saya waktu saya punya wedding organizer. Tips dong, Cevivi, sim kuring kalau ngomong cepet penyakitnya F sama P muncul. Bagi saya, yang namanya kesalahan dan juga itu memang tidak boleh untuk dilakukan. Saya kurang permisif dengan itu ya Sen. Jadi menurut saya harus diobatin penyakitnya. F sama P, kalau itu terjadi saat menyatakan nama orang, jabatan, atau titel, atau nama produk,
itu sangat fatal akibatnya ya. Karena di Sunda ini ada yang namanya itu Saiful pakai F, ada yang namanya Saipul pakai P. Itu adalah dua orang yang berbeda. Jadi F sama P itu adalah penyakit orang-orang Jawa Barat ya Sen. Jadi Seno harus minum obatnya, yaitu disediakan di number one broadcasting school. Enggak. Jadi tolong sering-sering ngomong sendiri, itu latihannya ya. Latihan itu hanya obatnya hanya latihan saja. Anda sudah sekolah cukup banyak sampai S2, S3, hanya itu doang, masa nggak bisa sih ya gitu. Perbanyak ngomong sendiri F, P, F, dicatat aja, nanti agak panjangan misalnya Vespa punya bapak, nah gitu. Jadi banyakin P dan F-nya. Terus nanti direkam, coba dengerin salah apa enggak ya gitu. Oke. Terus apa lagi? Makasih Teh Vivi. Ini nih baca. Siapa sih itu? Monica Una Teh Vivi, gimana caranya agar tidak speechless? Suka tiba-tiba sama audiens. Oke. Tunggu ya. Jangan ke distract sama public speaking penyiar radio. Sekarang kita fokus ke MC. Pertanyaan itu ada di public speaking. Iya dong, gitu. Afitrianti, join, oke. Rama nih baca. Rama apa pertanyaannya? Makasih Rama. Kok typo kata Novi ya. Debbie Rama, Febri. guruku, thank you. Dr. Ragnar. Debbie Febri apa dia bilang? Coba bacain. Debbie Febri, tips untuk MC di acara formal tapi masih bisa santai sama fun. Oke. Rama guruku, Eko, thank you. Debbie ya. Ini ada juga nih. Una, Teh Vivi gimana caranya supaya nggak speechless? Suka datang tiba-tiba depan audiens. Oke, itu besok-besok ya aku jawabnya ya. Paksi, hai Dokter Paksi sahabatku, garda terdepan. Paksi, pokoknya semoga semuanya bisa diobatin. Kita benar-benar bisa minimalisasi orang-orang yang terjangkit virus corona ya Paksi. Hai Paksi. Raisa. Terus Naila Ramadipta, makasih Mami Vivi berkat ilmunya di number one broadcasting school bisa tampil pede nge-MC wedding maupun event walaupun tidak sehebat orang-orang di luar sana. Kamu harus hebat, nggak bisa enggak. Paksi bilang kunaon, maaf ya Mbak Vivi. Apa tuh Debbie ya? Iya. Debbie, Bun tips MC di acara formal tapi masih bisa santai. Oke Deb, jadi gini. Untuk MC formal, biasanya orang-orang mengatakan MC formal itu kalau kita MC-nya itu depan kita adalah pejabat, lalu pemerintahan, usianya lebih dewasa daripada kita, ya kan? Kita anggap itu adalah MC formal, MC corporate, sertijab dan lain-lain sebagainya. Formal sampai batasan acara itu dibuka. Setelah santap malam, santap siang, seremonial sudah selesai, kalian boleh MC-nya non formal. Aku nggak bisa contohin Dep di sini bagaimana secara aplikatif gitu ya. Kita harus ketemu di kelas gitu. Aku hanya kasih tahu sekarang dasar-dasarnya aja. Jadi bukalah dengan baik sesuai dengan kode etik MC formal. Ada salam, kita menyampaikan yang terhormat itu untuk siapa saja. Ingat yang terhormat itu jangan salah, P dan F-nya diperhatikan. Lalu dari atas ke bawah itu yang paling tinggi itu siapa, yang terhormat itu hanya satu orang, yang lainnya itu yang kami hormati. Diakhiri dengan tamu undangan yang kami cintai, dan kalau ada wartawan, Anda juga menyapa rekan-rekan media yang kami sayangi ya, karena mereka juga sangat penting tampil di acara tersebut. Udah deh, terus sambutan dan lain-lain sebagainya sampai seremoni itu selesai, baru boleh kita agak-agak something ya little bit fun gitu. Funnya adalah misalnya Anda turun ke bawah menyapa siapa yang hadir gitu, atau Anda bikin pantun, karena sekarang banyak pejabat-pejabat yang membuat pantunnya renyah-renyah, lucu-lucu, bagaimana gitu. Nanti ya saya akhiri acara ini dengan pantun. Oke. Atau kita menimpali siapa bintang tamunya, kita nyanyi sedikit gitu. Ingat, games itu ada di syarat-syarat mau jadi MC keren itu ya, karena games harus disesuaikan dengan segmentasinya.
Adelia Lukman, seorang MC dan juga penyiar kondang dari B Radio. Kata Adele, Mbak Vivi mending MC yang bisa segala event atau spesifik ya. Depend on you, Del. Yang pertama adalah ada murid saya yang nggak mau ambil MC resepsi kalau bukan tradisional. Dia nggak mau ambil yang internasional. Ya, itu tergantung Anda. Terus ada lagi yang tidak mau mengambil MC-nya tuh outdoor karena dia nggak bisa panas, dia nggak bisa keringetan. Jadi dia ngambilnya itu yang ber-AC, lalu tidak ada games, sama sekali tidak ada games, tidak ada sense of humor karena dia merasa bahwa dia nggak punya taste mengenai ya kalau nge-games gitu dia nggak bisa. Terus ada juga yang saya hanya ingin MC wedding saja. Boleh. Tapi saya adalah seseorang yang mengambil MC semuanya. Tetapi memang saya tidak lagi mengambil MC 17an. Kenapa? Saya tidak cukup mampu untuk memaintain anak-anak muda yang sekarang udah sangat jauh umurnya dari saya. Ulah ngarau kusiku itu bahasa Jermannya. Kalau bahasa Indonesianya jangan terlalu serakah. Masih banyak lagi orang-orang yang ingin mengambil job-job yang seusianya gitu Del. Jadi kalau Adele memang ingin menjadi MC wedding saja boleh Adele gitu, atau MC formal saja boleh banget gitu ya. Jadi Adele itu kan MC ini loh yang kalau MC pemerintahan tuh pokoknya Adele aja deh gitu. Nggak apa-apa Del gitu. Tapi kita coba nanti dia akan terfilter dengan sendirinya Del. Oke Del? Kita ketemu katanya Adele mau masuk ke number 1. Aku tungguin loh. Dadan, hai Dadan, Erna, Reja Tori, Hari yang membuat e-poster saya. Thank you Hari. Hijau, Nida, Bunda Juju. Latihannya depan kaca atau direkam juga? Latihannya itu di depan kaca, di depan mentor, direkam juga gitu. Kalau untuk vocalizing itu kita harus rekam. Kesalahan vocalizing itu banyak banget Bun. Misal kita emphasizing ya ada jeda lebih baik diam. Atau tadi P dan F. Atau kita akhirnya ngeblank, ada yang di otaknya apa, di keluar mulutnya tuh apa. Karena banyak MC yang merasa bahwa MC itu it's my job. Udah ribuan tahun gue tuh nge-MC wae gitu. Jadi dia lupa bahwa komunikasi salah satunya diturunkan untuk MC, kita harus selalu latihan. Kita harus selalu updating. Itu yang jarang dilakukan oleh banyak sekali MC atau komunikator Bun. Dia tidak latihan malamnya. Padahal pada saat event itu datang, besoknya tuh kan tamunya berbeda. Apalagi MC formal. MC formal itu dibayarnya mahal ya. Karena pejabat-pejabat yang datang, tetapi yang gak kurang gamesnya gak terlalu banyak. Tetapi yang sulit itu adalah cara pengucapan, elegan, nyari bajunya juga agak-agak lumayan ya gitu ya, menyita fulus gitu. Itunya yang agak ribet. Tapi setelah kita menyebutkan nama-nama VIP-nya tuh dengan mantap, kita juga menyampaikannya dengan elegan dan stunning, everybody happy. Ya, gitu. Jadi kita harus latihan malamnya karena ada kata-kata yang mungkin sulit kita ucapkan akhirnya keceletot. Masa opening aja kalian udah keceletot sih? Aku nggak suka bener-bener ya, kalau opening itu 10 detik pertama adalah first impression. Kalau 10 detik pertama itu kalian udah balelo, udah blank dan segala macam, latihan dulu deh, jangan coba-coba untuk tampil di stage ya gitu. Jangan malu-maluin. Kalian berarti membunuh diri kalian sendiri, oke? Ya. Hai Teis Pitaloka, Bunga Dewi, Dadan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Denny Dewangga, thank you, Manik Praja, hai Manik Laluna, Chongki Black, hai Black, Kang Jun, ini adalah wartawan senior ya, Eric Bob, halo Eric, Seno, baiklah, terima kasih Miss, soon ketemu ya, oke. Pokoknya pas ketemu aku Vivi bukannya Pipi, oke? Chongki Black. Pergi walkie, oke. Ana Rif, Irfan bilang gini. Kadang ada acara yang boleh improve atau nggak boleh. Cuma awal-awalnya suka nggak ada brief, nggak bilang tapi tiba-tiba di acaranya boleh nggak boleh improve, gimana tuh ya? Tapi biasanya kan MC yang handle.
Sekali lagi Irfan, kalian harus introspeksi diri. Kalian tuh sudah proaktif nggak sih sama IO-nya atau penyelenggara acara? Mbak boleh ini nggak mbak ini nggak apa nggak gitu. Jadi kita yang harus proaktif. Lalu kalian itu harus membahas on the day ya, on the spot, apa yang harus dibahas misalnya 3 jam sebelumnya atau 1 jam sebelumnya kalian sudah datang di sana, lihat bagaimanakah situasi panggung dan lain-lain sebagainya, karena itu nanti ada dalam etika pengen disebut MC keren. Ya, kalian nggak boleh terlambat, lalu tanya, lalu kalian harus ada me time. Sudah Mbak? Acaranya yang berubah terlalu banyak nih gitu ya. Kita selamatkan aja dulu acara pertama karena acaranya sudah mau mulai. Jadi Van, jangan ngebahas sampai tuntas karena nanti untuk yang ke ujung-ujungnya tuh masih lama gitu. Selamatkan cut pertama, selamatkan first impression itu. Ya, kalau menurut aku apakah boleh ada improvisasi di awal? Kalau acara formal sih nggak terlalu boleh ya, gini. Atau misalnya kita menyebutkan susunan acara, udah tahu acara itu terlambatnya udah cukup lama, apalagi terlambatnya itu sampai 1 jam. Kamu sebutin susunan acara, nggak usah, nggak perlu gitu. Terus improvisasi, aku harus cek improvisasi yang kamu sampaikan itu dalam acara apa, lalu nggak bolehnya di mana. Ya kita harus kelas dulu ya gitu. Karena sejauh ini juga improvisasi di awal-awal udah tahu itu acara formal gitu. Kamu udah improvisasi yang nggak bener ya, penempatannya salah. Mas Ayu, sahabatku di Hot Rock FM, thank you Say, dan juga guru di number 1, Ahsan Maulana, Bunga Dewi, Emma, Lia. Hai Teh Vivi, aku pendengar setiamu di Radio Oz. Oke, zaman kuliah 20 tahun yang lalu. Sama kok, kamu kuliah, aku juga kuliah. 2 kali dapat hadiah dari VIP in the morning. Hai, salam kenal Emma. Wah, ada kakakku dari Singapura, Kak Emi. Hai Kak Emi, thank you. Ahsan Maulana, love, I love you. Afi Air, oke, Chongki Black. Nah ini dari Kang Nandang ya. Teh, kalau lagi MC pada akad nikah, pihak dari KUA-nya telat datang, apa yang sebaiknya dilakukan oleh MC untuk mengisi kekosongan sambil menunggu kehadiran petugas? Oke, pertanyaan yang cukup bagus. Ada beberapa hal yang jangan dilakukan atau jangan dimulai oleh seorang MC wedding, terutama akad ya, karena MC wedding itu dimulai dari akad dulu. Yang pertama adalah kalian mulai kalau penghulunya sudah datang, maharnya sudah ada, lalu seserahannya sudah ada atau angsul-angsulannya sudah ada, siapakah yang akan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, lalu siapakah yang akan menyampaikan maksud dan tujuan dan jawabannya. Itu dulu udah datang, baru boleh mulai. Tapi kalau belum datang, terutama KUA-nya, karena dialah yang akan meresmikan, mengijab kabulkan, menghalalkan acara pernikahan ini, jangan dimulai. Lihat aja di depan pintu, kalau memang udah terlambat depan pintu ya udah kita langsung mulai gitu, walaupun dia belum sampai ke tempat duduknya boleh dimulai. Lalu kita woro-woro dulu atau announcement, antara lain tempat duduk ya, lalu jangan tepuk tangan setelah akad nikah selesai, lalu kalau ada balita menangis bisa kita tempatkan di sebuah ruangan, kita sebutkan nama ruangannya apa, lalu mematikan semua alat komunikasi dalam keadaan diam atau getar, lalu kita menyebutkan say thanks to vendor akad dulu ya karena belum resepsi. Pokoknya berupa announcement dan putar lagu. Biasanya saya memutar lagu Maher Zain, saya memutarkan lagu cinta-cintaan ya, Afgan, Rosa dan lain-lain sebagainya. Jangan lagu-lagu yang bernada perceraian, berkonotasi perceraian. Begitu-begitu aja. Gini ya, kenapa sih kalau MC itu selalu harus ngomong gitu? Lebih baik keep it simple and short. Ngomongnya sedikit tapi keren banget. Udah deh, announcementnya dikasih tahu, semuanya udah tersampaikan, diam, dengerin lagu dulu, kita singelong sama lagu-lagu asyik ini gitu. Nanti kita mulai lagi gitu. Jangan terus ngomong aja, ini nih komunikasi yang tidak update menurut saya. MC sekarang itu kalau ada yang nyanyi diam, kalau resepsi. Kalau udah ngomong jangan terlalu panjang, sudah nanti kita dengarkan lagu, belum datang lagi, kita ngomong lagi, jangan terlalu banyak ngomong, aduh pusing ngedengerin suara kalian terus gitu, ya, oke? Begitu, semoga bermanfaat jawabannya.
Resrika, Naila, Mbak, untuk melatih suara biar nggak cempreng gimana ya? Ada yang mengatakan bahwa cempreng itu udah gue banget gitu. Misalnya ya, padahal tidak. Jadi kalau cadel itu ada di huruf-huruf konsonan, kalau cempreng ada di huruf-huruf vokal A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Jadi kalian latihan A-nya begini, A, B, C, bukan gitu. Itu pasti cempreng. Misalnya aku menyebutkan Nailasa. Nama saya Nailasa. Nah, itu cempreng. Ya, tapi kalau kita menyebutkannya nama saya Nailasa, itu tidak cempreng. Oke? Nanti saya ajarin kalau kamu masuk ke number one broadcasting school karena ini butuh latihan. Aku kasih contoh. Vocalizing terbagi dua, vokal dan konsonan. Cempreng ada di huruf vokal P dan F, atau keceletot aja, atau dia cadel itu ada di huruf-huruf konsonan. Bagaimanakah memperbaikinya? Come to number one broadcasting school. Lalu ada Santi Sunarti, Dr. Ragnar. Oke ya, sambil menunggu semuanya, Viko tolong ya, aku mau membacakan lagi. Jadi tadi udah berapa sih untuk menjadi MC keren itu kalian vocalizingnya dibenerin, body language-nya atau gesture, how to attract the audience supaya kalian itu diperhatikan terus-terusan, terus menguasai bahasa lebih dari satu, ya, bahasa asing. Lalu selanjutnya adalah kekuatan membuat sebuah game sesuai dengan segmentasinya. Ingat ya, segmentasinya itu high class, kalian harus membuat gamesnya berkelas. Kalau segmentasinya low class, kalian harus membuat gamesnya yang benar-benar yang common banget. Game sejuta MC, ada kan tuh ya, kuncinya paling banyak, kos kakinya bolong, itu boleh. Kalau kalian di outdoor, di mana gitu, itu boleh. Tapi kalau segmentasinya kelasnya di atas ya, harus diperhatikan baik-baik. Ini bisa senjata makan tuan, jangan macam-macam loh sama games. Jangan ngakak, tapi sebenarnya ada orang yang tersinggung dan gak boleh fisik. Lalu selanjutnya beradaptasi dengan MC tandem. Kalau MC-nya tuh berdua, oke? Jangan ngerasa pinter sendiri. Orang melihat kalian pinter untuk MC tandem bukan karena kalian sering ngomong dan meninggalkan pasangan MC-nya, tetapi bagaimanakah kalian dengan smart mengajak MC tandeman kalian, pasangan MC-nya, tidak kalian lupakan, kalian mencoba untuk grade-nya sama. Misalnya saya ditandemkan dengan penyiar atau MC baru. Dengan dia bisa jadi sama saya grade-nya, itu berarti saya adalah MC pintar yang bisa membawa dia akhirnya naik grade-nya sama seperti saya. Jangan terlihat kita pintar sendiri, penonton akan tahu bahwa ini MC-nya tuh kepengennya ini aja ya, dia terus gitu. Kasihan lah MC yang satunya lagi, tadinya kalian akan disebutkan, diapresiasi dengan MC pintar atau MC yang keren, akhirnya drop shy, nggak jadi karena kalian adalah MC yang sombong, oke? Gitu. Emang enak nggak pakai otak ngajakin MC satunya supaya sama-sama kita grade-nya gitu. Walaupun dia MC baru itu sulit loh ya. Oke. Selanjutnya adalah makeup and outfit yang kalian pakai adalah disesuaikan dengan dress code. Kalau memang ada dress code, disesuaikan dengan brand color atau corporate color supaya tidak jadi warna-warna saingan dari perusahaan tersebut. Ya, itu harus kita harus proaktif untuk bertanya itu. Lalu bolehkah seksi atau tidak, itu juga ditanyakan. Kalau ternyata harus seksi, ya hidup itu pilihan ya, terserah sih, nggak apa-apa. Saya pernah melewati itu semuanya. Pokoknya semua itu ada segmennya, ya. Kalau ada beberapa event yang memang mengharuskan perempuannya bagaimana, ya pokoknya semuanya disesuaikan, ya. Lalu selanjutnya mengetahui detail dari layout, mulai stage, sitting arrangement, decoration, lighting. Kalian harus perhatikan baik-baik. Oh, lightingnya ternyata ada follow spot ya. Kalau ada follow spot, kalian pasti nggak bisa lihat penonton kan? Silau ya, silau. Nah, karena silau, kalian harus terbiasa dengan ada follow spot. I've been there, karena aku pernah ada follow spot, aku kagok, aku harus lihat kemana gitu. Tapi aku belajar dari kesalahan. Ingat, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kalian harus selalu naik kelas di setiap penampilan kalian, ya. Selanjutnya adalah menguasai product knowledge. Siapa tahu sama seperti saya dulu pernah di atas panggung sendirian pula. Kalau MC berdua mah enak, kita bisa sharing pikiran kita. Ini MC sendiri harus 1 jam di atas panggung. What I have to do kalau aku tidak menguasai product knowledge.
Tapi karena saya menguasai product knowledge, lalu saya jadi di sini dipikirkan ya, keluar dari mulut, saya mau ngapain lagi ya. Oleh karena itu sering-seringlah latihan, sering-seringlah ngajakin teman ngobrol. Kalau Anda mengatakan silent is gold, itu udah nggak dipakai lagi. Kalau kalian merasa bahwa aku tuh introvert, banyak deh cowok yang naksir aku karena aku pendiam, aduh itu udah nggak dipakai ya. Sekarang speakable, it a must. Yang terakhir, walaupun banyak sebenarnya ya, adalah mengemas acara atau rundown yang biasa-biasa aja, tapi kalian itu bisa membuat acara tersebut jadi unforgettable moment. Ya, jadi acara yang tidak terlupakan. Bagaimana caranya? Gue tuh ya 1 jam tuh gak bisa ngajarin sampai semuanya yang aku sampaikan ini. Memang kita harus ketemu di kelas ya, di number 1 broadcasting school. Tapi kalian mau nanya, ayo. Dari Nailasa, gimana? Tadi udah aku sampaikan. Tunggu, aku mau menyapa dulu Viko. Santi Sunarti, Dr. Ragnar, oke. Rizal, oke. Afitrianti, sekalian mau curhat nih aku Bun. Aku tuh April rencananya pengen ikut kelas MC number 1, tapi karena wabah corona jadi di cancel. Baik, jadi gini. Saya itu dari dulu sebenarnya buka number 1 broadcasting school itu dari mulai 11 tahun yang lalu, tanggal 8 bulan 8 tahun 2008 jam 8 malam oleh Wali Kota Bandung saat itu. Saya sudah menggunakan social distancing. Saya hanya maksimal 3 sampai 5 orang yang saya ajarkan, gak boleh lebih. Kenapa? Kalau kamu mau jadi nomor 1, you have to be number 1 seperti nama sekolah saya. Saya harus ajarkan benar-benar intense, detail, personal approach, intimate, semuanya. Jadi saya benar-benar akan ajarkan kalian sampai sedetil-detilnya. Karena saya berawal dari penyiar, lalu menjadi MC, lalu sekarang menjadi trainer karena saya mempunyai sekolah dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya proses. Oleh karena itu di number 1 itu kalian harus pilih kelas, nggak bisa semuanya aku ajarin ya, supaya kalian bisa dulu di 1 kelas tersebut. Jadi untuk Avi dan yang lain-lain, saya hanya menerima 3 murid saja, karena nggak bisa juga kita harus zoom meeting, memang harus ketemu langsung ya. Nanti follow IG aku, kita akan ngobrol lebih lanjut. Debbie, oke Debbie, Tian, Ian Bukhori, Bima Daniat Maja, Vivan Snack, oke, Mas Ayu. Please pantun, ending atuh Mas Ayu, mau pantun mah atuh. Oke, tapi kalau mau ada yang pantun aku bacain boleh. Sekaligus aku kasih tahu bagaimana cara baca pantun yang keren sebagai MC keren. Yuyun Kurniasi, Devi, oke. Unyu Snack, Rizal Anugrah, oke. Ya, pertanyaan dari Dadan. V, kalau kita berbicara di depan audiens ketika memimpin rapat, tenggorokan suka mendadak seperti kering, jadi sering apakah itu termasuk salah satu grogi? Ini public speaking, bukannya MC. Nanti ya, minggu depan kan setiap Sabtu bisa bertemu dengan saya. Kan judulnya juga Malam Minggu bersama aku. Aksan Maulana, Adel, udah cukup ya Del, thank you. Santi Ochan, muridku. Meta, hai. Debbie Febri, thank you. Well noted, kata Christian. Apanya yang well noted? Yes, terus Shiva. Kak Vivi, gimana sih caranya agar pas jadi MC, bicaranya nggak terbata-bata? Pertama, kalau bagi MC pemula, kalian jangan coba-coba ambil event-event yang profesional ya. Ambil event-event yang temen dulu lah gitu ya, small event. Terus ini termasuk wedding ya, atau misalnya aduh bantuin aku dong gitu, udah aku kan juga nggak bayar, nggak apa-apalah kalau salah juga boleh ya, karena kamu mempunyai kekurangan masih terbata-bata. Terbata-bata itu bagi saya sama kayak tadi PF, nggak boleh. Saya nggak berlaku ya, saya nggak permisif tentang itu gitu. Pokoknya kalian harus ngomongnya itu running well, harus ngomongnya itu lancar. Kalau nggak lancar harus latihan dulu, nggak boleh turun panggung dulu ya. Karena ada istilah yang mengatakan kalau Anda naik panggung tanpa persiapan,
Anda siap-siap turun panggung tanpa penghormatan. Oke? Jadi jangan main-main untuk menjadi MC profesional. Jangan kalian hanya untuk ini yang dibayarnya nggak seberapa. Bandung ini kecil ya, Jawa Barat ini kecil. Nanti dari mulut ke mulut, hah mau pakai Syifa? Jangan dia MC-nya jelek banget. Padahal it's about process. Mungkin tahun depan kamu menjadi MC yang hebat karena kamu sudah belajar. Tapi karena orang pernah melihat kamu jelek banget, udah deh kesananya susah untuk mencari job lagi. Biarkan proses ini kalian jalankan, kita nabung dulu ya, biarkan kita menolak rezeki untuk nantinya kita akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi. Oke, Syifa? Hai, Kristina. Teh Vivi tadi kan gak ambil MC Teenagers lagi. Oh oke, saya gak ambil Seventeen. Oke benar. Kapan tahu kalau kita udah nggak cocok lagi sama event-event tertentu? Ada MC-MC yang seumuran saya tapi masih mengambil job MC 17-an. Bagi saya nggak apa-apa juga karena mungkin masih cocok ya. Kalau saya udah enggak gitu. Kapan kita bilang tidak atau cocok atau tidak, atau ini umuran saya atau tidak, itu feeling yang bicara, bukan soal umur. Karena banyak yang seumuran saya masih mengambil job-job MC 17-an. Tapi kalau saya, semenjak saya memakai hijab, saya tidak ngambil lagi MC 17-an. Kasihan nanti, soalnya kan wow heboh kalau MC 17-an itu ya gitu, jingkrak-jingkrakan. Sementara aku udah berhijab, nggak enak nanti banyak itu netizen, aduh lihat ini ya mama udah berhijab dijingkrakan, aku nggak enak gitu. Jadi saya stop, biarkan untuk MC yang lain lagi gitu. Saya juga dapat MC yang lain lagi dengan saya happy, dapat uangnya juga enak gitu deh gitu ya. Pokoknya sering-sering berbicara dengan diri Anda, ajak dia ngomong gitu. Pokoknya your feel it's you. Oke? Bunda Juju, nuhun, sama-sama, semoga puas ya dari jawabannya. Afi Trianti. Cara ngatasin stres pas ketika di lapangan tamu undangan membludak, tidak terkendali, susah ngebagi waktu antara tamu undangan dan foto keluarga. Yang pertama adalah jangan meremehkan vocalizing yang tadi saya sampaikan. Gini ya, banyak MC yang mengatakan bahwa olah vokal itu mungkin tidak terlalu perlu. Padahal perlu kita tingkatkan juga power kita pada saat banyak orang yang mau diatur. Ya. Lalu pergunakan kata-kata positif. Tetapi sebenarnya dimensi dari kata-kata positif itu adalah penekanan di mana kamu gak bisa diatur. Nah itu agak sulit, harus dicatat. Ya. Kalau kamu adalah MC wedding, itu kamu bisa mencatat. Ini kalau orangnya nggak mau diatur, misal saya menyebutkan keluarga besar Juju Sukma untuk berfoto bersama kedua mempelai dan orang tua. Kami mohon untuk keluarga yang namanya saya sebutkan berikut ini. Kalau berikut ini berarti saya nama keluarganya itu banyak yang saya sebutkan, yang sudah berkumpul di depan pelaminan dan lengkap, itu yang akan saya dahulukan untuk berfoto bersama kedua mempelai. Yang lain silahkan menunggu. Saya sekali lagi akan memanggil Anda jika keluarga Anda sudah lengkap dan akan diatur untuk foto bersama oleh Lalala Wedding Organizer gitu. Lalu saya hanya memanggil 3 kali untuk satu keluarga. Saya pernah punya kasus, ada pilot yang wedding, lalu ada pramugarinya disuruh foto dari satu geng pramugari itu, tapi ada satu yang lagi di toilet atau di mana gitu. Jadi saya yang manggilnya udah 2 kali. 2 kali itu dalam jangka waktunya agak panjangan gitu ya. Akhirnya belum, hanya 1 orang itu yang saya tunggu. Saya katakan saya hanya panggil 1 kali lagi. Setelah ini saya tidak akan memanggil lagi karena saya bukannya car call. Saya nggak enak sama yang lain. Ya, mohon ditelepon saja karena pasti dia punya telepon kan, pasti dia bawa telepon, kalian telepon saja. Jadi kita baik-baik ngasih taunya.
kita sebagai MC itu harus solutif gitu. Jangan nggak bisa. Terus kalau nggak bisa apa? Nggak bisa ibu karena bla 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 bla. You have to reason why. Ya. Makanya ininya juga harus dilatih terus. Oke, membludak atau tidaknya itu bukan urusan kita. Alhamdulillah karena tamunya membludak akhirnya kita closingnya jam 11 malam. Tapi biasanya saya closing di jam setengah 10 itu udah paling late closing. Saya katakan untuk foto bersama itu biarkan wedding organizer. Karena sekarang wedding organizer banyak tuh MC-MC yang jadi wedding organizer ya. Silahkan saja, saya mah udah pamit. Tapi pada saat pamit jangan lupa untuk di videoin, say thanks to vendor ya Free. Terus pas kita udah assalamualaikum langsung puter lagu di CD. Jadi seperti live musicnya tetap jalan dan acaranya tidak langsung drop. Oke? Santi, Teteh miss you, I miss you much. Risnadi Riki, halo. MC yang juga pegawai BNI, unyu snack. Aduh pipi, aduh. Pipi aku ya. Tembem ya di rumah terus sih. Terus Bella, aku rindu belajar di kelas sama Bunda. Hai Bella, mahasiswaku dari Universitas Sanggabuana. Terus dari Vivan Snack by Sevilla, Irfan, Teh kapan ke BPR lagi, ke My BPR lagi? Nanti ya, kita arrange setelah semua COVID ini berterbangan. Rama, kenapa gimana kalau jadi MC wedding susunan acaranya dibikin tapi tiba-tiba tengah acara ada pihak keluarga yang ingin mengganti dan ikut nimbrung, harus seperti apa? Kalau wedding aku rasa sih jarang untuk diganti ya gitu. Paling tiba-tiba sekarang ini ada TikTok lah atau flash mob lah gitu. Aku rasa sih nggak apa-apa ya gitu. Kita introspeksi juga Rama. Apakah waktu kita meeting wedding itu ya, briefing wedding itu bersama WO, Rama itu atau kita sebagai MC keren ini, kalian jarang bertanya, kalian tuh nggak proaktif. Udah jelas, ini jelas. Praknya atau pada saat acara itu berlangsung baru deh ketahuan. Aduh, ini belum ditanyain. Aduh, boleh nggak ya kalau tamu itu menyumbangkan lagu gitu. Tanyain dong. Kalau memang kalian udah sering menjadi MC itu, tanyain. Atau kalian itu menjadi MC itu selalu introspeksi dengan melihat video. Apakah videonya direkam oleh kalian sendiri atau minta sama orang-orang dokumentasi di wedding tersebut atau di event itu. Lihat, oh kayaknya gue saltum deh. Oh kayaknya aku tadi banyak keceletot ya. Oh ini gak aku tanyain waktu saat briefing wedding. Akhirnya aku jadi bingung deh eksekusinya gitu. Jadi kita harus jadi MC yang pintar pada saat acara itu berlangsung dan pada saat kita meeting. Pada saat meeting adalah waktunya kita untuk mengeluarkan apa saja yang ada dalam pikiran kita dan pernah kita alami pada saat kita MC wedding sebelumnya. Oke? Irfan. Nah, maksudnya hampir sama kayak Mas Rama, Mbak, ada pihak yang ikut nimbrung. Padahal sama acaranya penanggung jawabnya udah oke. Ikut nimbrungnya tuh contohnya apa ya? Ikut nimbrung nyanyi kah? Atau ikut nimbrung mau apa ya? Waktu lamaran sih saya pernah ya, ada yang mau ikut ngomong, ya saya serahkan saja. Enak loh kalau ikut nimbrung, berarti kita gaji buta kalau menurut aku. Tapi sampaikan tentang apa Pak? Enggak, saya ingin memperkenalkan nanti begini begitu. Kalau memang masih reasonable, serahkan saja ya. Makanya kalian tuh harus ada LO pada saat meeting MC. Kalian bilang, ini ada LO MC-nya nggak nih gitu, karena MC itu suka disamperin langsung gitu. Kita nggak usah kasih jawaban, bilang aja ke WO-nya atau ke LO MC-nya ya. Jangan sok jadi pahlawan karena kita punya LO MC. Oke? Santi Sunarti, hai Riza, gimana ya kalau WO-nya nyuruh tetap naik musik? Tetap naik musik lagi bagian nyanyi sama VIP. Oke. Rizal, thank you untuk pertanyaannya. Kalau memang kita disuruh ngomong pada saat si vokalisnya nyanyi, bandnya, terus kita disuruh ngomong, oke, make it simple. Selamat datang kepada yang terhormat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta Ibu. Kami persilakan untuk mengucapkan selamat dan doa restu kepada kedua mempelai. Dilanjutkan santap malam. Terima kasih.
Gitu aja, that's it. Karena si penyanyinya lagi nyanyi. Atau kita udah kode-kode cantik sama penyanyinya. Gitu-gitu. Gitu. Makanya kenalan sama orang sound system, sama penyanyi. Semuanya ada solusinya kok. Ya, solusi yang cantik, elegan, tetap stunning. Begitu Jal. Terus Ijal juga, I'm anti kudet. MC keren berarti kudu multi talented ya teh, bisa kuasai berapa keahlian, something like nyanyi gitu. MC keren itu yang tadi sudah saya sampaikan, boleh ditambahkan kalau kalian punya skill yang lain yaitu nyanyi, itu lebih oke lagi. Tapi bagi saya banyak ya MC-MC yang bisa nyanyi dan akhirnya dia menyumbangkan suaranya. Bagi saya nggak mau mengambil, saya bisa nyanyi kebetulan. Tapi biarkanlah band tersebut yang bernyanyi sedemikian rupa, kita boleh menyumbangkan suara kita di ending atau opening, misal ini bagian dari gimmick, selesai. Karena saya lihat banyak juga MC-MC yang 1, 2, sampai 3 lagu. Ini pilihan sekali lagi. Kalau saya adalah tipe MC yang pada saat saya menjadi MC, saya menjadi MC. Pada saat saya menjadi penyiar, saya menjadi penyiar. Walaupun saya men-interview MC, ya nggak apa-apa. Ya saya adalah saat itu menjadi penyiar. Saya nggak apa-apa kok, nggak akan jadi gimana ya, grade saya jadi turun karena saya menginterview MC. Enggak. Kalau memang Anda merasa bahwa who you are, who I am gitu, ya kalian harus pilih. Nggak mau jadi penyiar karena nanti interview orang-orang yang sebenarnya di bawah aku gitu. Ya sudah gitu ya. Biarkanlah semua berkembang dengan jalannya masing-masing, dengan rezekinya masing-masing. Kita positioningnya itu harus jelas pada saat itu kita menjadi apa, ya? Oke. Lalu Fahri Abdul Fattah, thank you Fahri untuk jempolnya. Nida, murid saya yang selalu mencari-cari saya kemanapun. Izin ya, aku mau nanya, kata Nida, gimana tanggapan Mbak Vivi sebagai profesional MC dengan kondisi sekarang yang sangat berpengaruh ke pernikahan juga? Tanggapan Mbak Vivi sebagai profesional MC dengan kondisi sekarang yang sangat berpengaruh kepada pernikahan juga. Acaranya ngaruhin maksudnya meren. Aduh, gue bingung nih sama pernyataan Nida nih. Apa pertanyaannya? Gimana? Saya profesional MC dengan kondisi sekarang yang sangat berpengaruh ke pernikahan juga. Ya pengaruh MC. MC-nya maksudnya MC wedding, apa Ya. MC event? MC wedding. MC wedding. Kalau menurut aku sih MC event ambil, MC wedding ambil, semuanya harus profesional. Nida tolong deh, gue agak awkward nih sama pertanyaannya ya. Irfan, thank you jempolnya. Rizal, thank you jempolnya. Tian, thank you jempolnya. Aning, hi Aning. Vita Mamita, hi Vita, penyiar Mom and Kids. Risnadi, Ricky, miss you, I miss you more. Riana, hi Rina, sahabatku. Lalu Santi Sunarti, suaranya mengingatkan pada masa-masa dulu SMA 25 tahun yang lalu. Untung ada live-nya Teh Vivi, bagus untuk anak-anak nih belajar berbicara depan umum, since they are too shy. Santi, terima kasih untuk tanggapannya. Kamu adalah pendengar aku dulu. Terima kasih sudah follow aku ya. Jangan lupa anak-anaknya kalau udah gak dewasa sih, karena sekarang itu semuanya harus presentasi di depan kelas ya, mau SD, SMP, apalagi udah kesana-kesananya. Sekarang sudah waktunya kita speak up. Tolong anak-anak Anda dilatih soft skillnya di tempat-tempat yang menurut kalian memang capable untuk melatih anak-anak kalian atau kalian sendiri gitu, agar dia bisa berkomunikasi dengan baik and komunikatif ya. Oke. Nida Mayangdira, Rizal Abdul Aziz, oke, thank you jempolnya Aziz. Fahri Abdul Fattah, panutanku, oh thank you. Dirga, temanku waktu aku siarannya di Jakarta di DMC Radio. Hai Dirga. Terus Agnelma, hai Agnelma. Lukman, hai sehat selalu berkah. Lukman MC kondang, MC keren, MC kece. Niken, hai Tete, hai Niken. Risnadi, ada Kang Farihin. Lukman, inspiratif banget, thank you ya Lukman. Nida, jadi kangen, aku pengen kelas. Ntar ya, setelah COVID ini selesai dari muka bumi ini. Naila, terima kasih ya jawabannya, penasaran deh ke number 1. See you there.
Bella. Ini anaknya nih Kelly ya ngetiknya. Nida, kangen belajar. Assalamualaikum sama Mbak Vivi. Oke, Anti thank you jempolnya. Bunda thank you jempolnya. Kangen kelas. Oke, Fajar, sehat selalu Bun. Sama-sama Fajar Herlambang. Ike, buka di Cirebon dong Bun, number one broadcasting school. Nanti ya saya pikirkan. Dadan, mantap Mas Tah, thank you. Ricky Muzaki, Master Panutan, thank you. MC panutanku juga Rizal, Sabtu malam bersama Mami. Oke, thank you. Ini waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Ngopi dulu kata Yudi. Yud, ayo dong kasih masukan dong. Shiani, panutanku, thank you. Irfan, 2 kopi ya, 1 untuk kamu, 1 untuk aku kopinya. Nida, Mbak Vivi, jazakallah khairan kasiran untuk ilmunya sama-sama. Naila, halo Teh Nida, makasih loh berkat storynya Teh Nida aku jadi tahu Mbak Vivi. Hihihihi, keren. Thank you Naila. Bener tuh Van, dia bilang gitu, kata si Yudi Raven. Novi bilang gini, dia mau, Mas Ayu lo dengerin nih Mas Ayu. Nih gue mau baca ini nih, mau baca pantun. Pantunnya dari Novita. Kecicadas pakai sepatu enteng. Cakep. Lu cakep dong. Oh, iya, cakep. Okay. Ulangi. Oke. Kecicadas pakai sepatu enteng. Cakep. Beli jambu di gang antik. Cakep. Hari Mbak Vivi yang cantik, si suaranya yang edas. Aku bingung, itu bukannya Edan sangat. pantun. Yuyun, MC Akad Teh Vivi harusnya bisa ngawi atau bisa diganti dengan apa untuk sawer, sinden, ngawihnya nggak ada. Gini, sekarang itu untuk upacara tradisional akad Sunda nggak pakai juru kawih, penggantinya ada CD. Makanya kalian udah di booking menjadi MC akad Sunda. Bawalah ya di handphone kalian atau di YouTube. Itu ada di handphone kalian masing-masing. Jangan lupa kalau lagi ngeplay lagunya airplane mode, jangan nanti suara teleponnya keluar. Gak usah pakai kawih, deh kamu mah juga suara aja fales apalagi menyanyi. Gak usah, kawihnya itu tinggal di play ya, di play. Lalu kita mulai untuk misalnya saweran, terus misalnya kita sungkem. Tidak usah diganti oleh kalian. Aku gak habis pikir kalau kalian ngawih ongkoh, ya ngawih iya, terus kalian MC iya. Gak mungkin sayang, gak mungkin ya. Jadi kalian you say yes, terus play gitu. Lalu kalian udah lanjutkan lagi untuk MC akad itu, untuk sungkeman atau upacara-upacara adat lainnya. Oke, udah terjawab ya. Jadi harus kalian membawa flash disk atau dari handphone, masukin aja ke handphone kalian untuk sebagai pengganti kawih nak. Yesya, murid aku, sayang banget deh sama Mbak Vivi. I love you more. Vita, Yudi Raven. Aduh. Saling kenal ternyata ya. Irfan Hadian, coffee break. Oke, Yudi, oke. Kata Yudi setuju Mbak Vivi, anu mana teh, anu setuju teh. Novi, edas itu kalau bahasa gaul orang Sunda keren pisan. Tapi kamu kurang itu abe-abe gitu pantunnya. Banks Maulana, muridku. Hai Mi, hai Banks. Ugi bilang, Mbak Vivi, Agustus panggung wedding pertamaku, September wedding keduaku, beres lebaran ospek diriku. Kan kamu masih aku ajarin, jadi tenang aja. Jadi gini ya, untuk murid-murid number one broadcasting school, walaupun baru 1 hari aku ajarin, kalian udah harus tulis di sosial medianya adalah MC. Kalau penyiar radio, MC, kalau penyiar TV. Kenapa? Ada aku yang akan selalu membuntuti kalian untuk mengajarkan lebih jauh lagi dan ambil job tersebut. Pokoknya akan aku ajarkan in details. Gitu ya. Begitu, karena kalian membayar aku harus membayarnya dengan semua ilmu-ilmu ini. Oke? Mita, hai. Nida, thank you banget Nida. Putra, oke. Rizal, terima kasih semua jempolnya. Irfan, Sarah, makasih Sarah. Ocha Asti, halo. Dadan, thank you Ocha. Teteh Ocha berasa di kelas online ya kata Nida. Ini murid-murid aku saling bersapa. Terus ada pertanyaan lagi gak sih? Ini apa Vika?
Tata, hai Tata, hai Tata. Terima kasih Al-Qur'annya sudah aku terima. Thank you banget. Ini ada nih. Dindin, hai Pak Dindin ya, makeup artis terkenal, lalu yang membuat cantik pengantin-pengantin yang aku MC-in dengan baju-baju pengantinnya, aduh luar biasa ya, sehat-sehat terus ya Pak Dindin. Terus Tata, terima kasih Tata. Ocha, I miss you. Anggi Perdana, Teteh kumaha kabarna? Alhamdulillah saya Real Megdad, Banks Maulana. Cus bikin kelas online lagi. Oke. I miss you too, Ocha. Mami bikin acara reunian dong. Oke, jadi yang masuk ke sini harus yang muridnya number one ya. Dadi. Tunggu, apa? Dadi. Mana Dadi? Ini. Real Megdad ya, Dadi. Salam dari barista Starbucks Cirebon. Oke, band. Hai, kamu temannya Tian ya. Nanti kapan-kapan aku mampir lagi ke Starbucks Cirebon. Aning Sutiana, kapan atuh ke teras kota cafe lagi bareng ibu-ibu biruku? Iya, aku akan ke sana Ibu Aning. Setuju, kita reuni aja. Baik. Faye, muridku yang sudah punya anak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yeni NS. Aduh. Ini sahabatku dari BJB. Hai Teh Mita, Yesa, Beni, kata Tian ya. Terus kangen masa-masa sekolah, Dadi. Oke, ada ini pertanyaannya. Oke, Wildan. Dari Kang Wildan dari Humas, Koordinator Humas Jawa Barat. Dekranasda Jawa Barat. Mau tanya dong, kalau nge-MC dalam hal penyebutan gelar, kita sebutkan gak tuh nama gelarnya? Terus di sesi berikutnya kita sapa lagi si nama tersebut tanpa gelar gimana? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Cilah, MC pejabat ya. Kang Wildan, jadi kalau untuk MC penyebutan gelar itu, kalau kita menyebutkan VVIP pada saat kita opening MC harus lengkap. Kepada yang terhormat Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, MUD, PUD dan lain-lain sebagainya sampai ke gelar-gelarnya. Tapi nanti di bawahnya kita hanya memanggil jabatannya saja. Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Bupati, Pak Kades dan bapak-bapak yang lain. Kenapa? Karena punya kebanggaan tersendiri mereka-mereka itu dengan jabatan-jabatannya. Itu di tempat-tempat tertentu. Lebih baik pada saat kita meeting MC kita tanyakan, karena spesial untuk ITB saya harus sebutkan kampusnya yaitu ITB. Di sana itu egaliter ya. Jadi nggak ada yang boleh pakai titel. Tapi saya sudah dikasih tahu sebelumnya waktu saat meeting. Teteh nanti MC-nya nggak boleh ada yang pakai titel ya, semuanya namanya aja, hanya jabatannya aja. Dari jabatan kan kita tahu dia tuh siapa. Begitu Kang Wildan. Jadi Kang Wildan nanti kalau jadi MC pejabat banyak di murid-murid aku untuk ditandemin ya Kang Wildan. Oke, selanjutnya sukses ya untuk Kang Wildan. Tian, hai Yesa MC keceh gue. Fari Abdul Fatah, Mbak Vivi, you are the best, thank you. Roy, Dr. Roy, garda terdepan dok. Pokoknya kita nanti lari lagi ya dok. Dr. Roy ini juga riots runner. Setuju, LO itu penting banget, bertanggung jawab banget loh itu LO kakak. Iya, jadi kalau kita sebagai MC itu harus ada LO-nya. Jadi jangan semuanya tuh ke kita. Pikiran kita tuh udah banyak banget, apalagi kalau wedding tuh ya, ternyata tamunya membludak, udah gitu kita gak ada LO. Nggak mungkin ya, harus ada LO. Mayang, setuju ada LO MC. Irfan, bener banget mbak. Kadang-kadang suka dalinya tuh koordinasikan ke LO gitu. Iya betul ya, kondisikannya tuh ke LO. Vivi kapan nyanyi lagi kata Mita? Nanti dong, nanti aku nyanyi ya. Oke, nyanyi dulu sebelum nanti. Farhan selamat malam. Hai Farhan. Temen aku di Hard Rock FM ada Farhan, ada Mas Ayu. Oke. Ada Keke. Ada tanya tuh. Oh, ada Dr. Roy nanya. Tunggu dulu Dr. Roy. Mami, MC-nya ini MC yang jadi pembicara. Oke. Terus Keke, hai Keke. Kan ada nih tugasnya masing-masing ya. Kalau gitu apa gunanya organizer? Apa karena budgetnya murah? Jadi semuanya all in one. Gini. Aduh, saya udah harus pamit nih sebentar, gini masih banyak pertanyaan. Yang pertama adalah kalau tidak ada WO, kalian masih mau ambil nggak job tersebut? Kalau tidak ada LO, kalian masih mau ambil nggak? Ya, kalau tidak ada WO, IO,
LO masih mau ambil nggak job tersebut? Kalau mau diambil berarti kalian sebagai MC iya, LO iya, WO iya, terus semuanya iya, yang nulis-nulis rundown iya. Tapi saat kalian menyebutkan yes pada sebuah momen, itu adalah tersimpan tanggung jawab di dalam kata-kata yes itu. Jadi Anda harus responsible dengan itu, ya. Aduh, aku nggak bisa menjawab pertanyaan ini, banyak banget. Ternyata waktu 1 jam nggak cukup untuk aku. Ini banyak banget. Ibu Feni, owner dari Shafco, Luti. Hai Arif, sahabatku. Tata, Mbak Vivi, aku jadi malu nih di chit-chat. Oke, lalu Feni Musafa, oke. Billy, hai Billy. Rizal, Billy, mentorku, apa kabar? Thank you ya Billy. Sebentar. Oke. Aku mau apa masih habis ya? Masa sih? Nah.